Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, untuk hari ini Mimin sangat letih sekali. Bukan itu yang Mimin katakan. Sebab kebun Pak Cik dari istri Mimin tuh kebakaran ya. Kebun sawitnya kebakaran kan. Akhir-akhir ini memang cuaca sangat ekstrim sekali. Panas El Nino ya. Namun terjadi pembakaran bukan di sini sahaja. Mimin dengar di Aceh pun kebakaran. Tepatnya di kampung Mimin pun dipanggui kebakaran, dan di wilayah-wilayah lainnya pun juga sedang terjadi kebakaran. Di Malaysia, di Kuala Lumpur atau sebagainya pun banyak sekali terjadi kebakaran. Oke, untuk kali ini Mimin doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan ruah rezekinya kepada kita semuanya, dan selalu mempelancarkan segala urusan kita, dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sedang sakit, semoga cepat sembuh, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hujan ya untuk mereda kebakaran yang dilanda di beberapa negara, dan semoga polusinya cepat bersih kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, untuk kali ini bukan kali ini ya. Pokoknya asal jumpa kali ini aja teman-teman. Oke, yang mana beritanya masih masalah crashnya Peko Bagnaya dengan Marc Marquez ya. Min, lo nggak ada berita lain ya gitu ya? Mesti ada yang bertanya begitu ya. Kok beritanya ulang-ulang? Ini nggak ulang-ulang. Memang beritanya Marc Marquez, Peko Bagnaya, Marc Marquez. Yang menang Jorge Martin. Yang berita Peko Bagnaya, Marc Marquez, Peko Bagnaya ya. Dan yang gila parah yang memotong rekornya Marc Marquez, Pedro Acosta, tapi beritanya Marc Marquez dan Peko Bagnaya ya, masalah crash tersebut ya. Sampai sekarang nggak habis-habis beritanya. Bahkan sekarang pernyataan dari Gigi Dalina ya. Dari sini Mimin pahami Gigi Dalina ternyata seperti mengatakan yang si Peko Bagnaya ini salah gitu ya. Yang mana dia mengatakan penyelesaian besar atas kecelakaan Bagnaya dan Marquez yang menggagalkan kedua poin penting tersebut. Maksudnya dia menyesali yang mana insiden mereka yang tidak dapat poin karena Marc Marquez berakhir di posisi ke-16, nggak dapat poin ya. Poin 1 yaitu dari start di posisi ke-15 teman-teman ya. Yang mana Gideon sangat kecewa sekali karena mereka tidak membawa poin dua-dua ya, karena mereka di Ducati sekarang teman-teman ya. Yang mana setelah berakhirnya MotoGP Ducati kemarin dan terjadinya crash tersebut, secara biasanya Gigi Dalina mengatakan ya, yang mana bentrokan antara Bagnaya dan Marquez keduanya di Ducati tidak berdampak positif bagi keduanya yang finish di luar poin. Penyesalan besar atas kecelakaan antara Peko dan Marc Marquez yang membuat keduanya tidak bisa mencetak poin penting untuk kejuaraan. Dalam balapan yang rumit di mana mereka tidak bisa memperjuangkan kemenangan, sejujurnya komentar lain sama sekali tidak berguna. Namun segalanya tidak mudah bagi juara bertahan dunia Portugal itu. Akhir pekan yang sulit bagi Peko, di mana kami tidak dapat menemukan keseimbangan yang tepat seperti yang kami lakukan di waktu-waktu lain. Meskipun dalam sprint race semuanya tampak berjalan baik, hingga kesalahan yang membuat dia kehilangan kemenangan. Perasaan tidak pasti, rasa lelah yang terus menerus, semua ini pada akhirnya terkonfirmasi dengan cara yang paling buruk. Kita tahu kita harus memahami alasannya dan segera memperbaikinya tanpa rasa khawatir.
Itulah yang pada akhirnya yang penting. Meski begitu, Gigi Daina tidak lengah dan menyadari level yang ada saat ini di grid MotoGP. Bagaimanapun jangan pernah lengah. Hal ini tampaknya menjadi motif utama, motif sentral atau tema yang berulang dari awal musim. Kita telah melihat dan telah mengatakannya, namun ada baiknya untuk menegaskan kembali bagaimana semua orang telah berkembang, betapa banyak dan menakutkannya lawan kita, bahkan yang termuda. Dengan semangatnya, bakatnya, dan kecepatannya, cerdik dan tanpa rasa kagum. Ini akan menjadi kejuaraan yang panjang dan menarik yang akan kami alami bersama dengan para penggemar kami, balapan demi balapan. Jadi di sini Gigi Daina sempat juga mengatakan kesalahan hingga kesalahan yang membuat dia kehilangan kemenangan. Dia itu siapa? Yang paling penting itu adalah si Pecco Bagnaia karena si Pecco Bagnaia berada dalam tim official Ducati maksudnya tim pabrikan bukannya Marc Marquez. Namun di sisi lain kabar terkini yang mana Marc Marquez menurut si satu orang ini, dia mengatakan Marc Marquez kemungkinan besar dia akan bertahan di Ducati. Mungkin kita akan melihatnya memakai baju merah. Siapa dia, Min? Ya, kalau ada yang bertanya begitu, Mimin sangat suka sekali. Siapa dia, Min? Gitu ya. Dia adalah si udah lupa pula. Si Guido Meda. Si Guido Meda ini adalah wakil direktur Sky Sport dan pemimpin redaksi Motoring. Memberi wawancara kepada Motosprint di mana dia membicarakan semua topik. Namun di sini dia mengatakan ini baru satu orang melihat yang membela Pecco Bagnaia yang mana dikatakan di saat yang sama Mamak tahu mengukur dan Pecco memahami ia bukanlah orang yang mudah menyerah. Mereka berdua adalah orang-orang yang dewasa. Apa yang terjadi menambahkan daya tarik, namun ini terjadi, saya ragu itu akan berubah menjadi episode yang luar biasa. Saya menegaskan kembali posisi saya itu adalah kontak balapan dan race direction sebaiknya tidak memberikan sanksi kepada mereka. Dalam retrospeksi mungkin Mark bisa lebih sabar dan menyerah pada titik yang tidak terlalu beresiko, atau mungkin satu putaran kemudian. Mungkin Bagnaia bisa puas dengan mempertimbangkan kejuaraan dunia. Ini adalah episode yang bisa terjadi dalam balapan, kata Guido Meda Ini baru satu orang yang membela si Pecco Bagnaia yang lain membela Marc Marquez Jadi di sini menurut si Guido Meda ini, dia mengatakan yang mana seharusnya Marc Marquez harus memberi peluang kepada Pecco Bagnaia satu putaran lagi, katanya begitu. Gila parah dia nih. Namun si Guido Meda ini menjelaskan si Jorge Martin pun sudah mulai menggila parah, dan Enea Bastian ini pun sudah mulai menggila parah juga, apalagi ditambah Pedro Acosta Dan dia juga membahas sedikit masalah pasaran transfer rider MotoGP sekarang sudah mulai terbuka Terbuka mungkin dalam 2 minggu yang lalu sudah mulai terbuka. Maksudnya sudah bisa bersaing sudah bisa bersaing siapa yang ini dipilih Yang mana seperti yang sudah kami komentari sebelumnya, semua ini akhirnya memicu perebutan tempat di official Ducati. Yang mana kita ingat hanya ada satu celah tersisa, yaitu Enea Bastian ini. Bagi saya melihat Marquez dan Bagnaia di official team ini bukan ide gila. Dan ide membangun dream team mungkin sangat merangsang atlet seperti Gigi Daina. Menurut saya Mark tidak akan pergi ke Honda atau ke KTM dan akan tetap di Ducati, dan kemungkinan besar itu adalah si merah. Itu yang maksud yang ingin Mimin katakan si Guido Meda nih.
Jadi walaupun si Enea Bastian ini sudah mulai agresif ini itu, tapi si Guido Meda ini yakin sekali Gigi Dalina sangat suka sekali kalau Marc Marquez berduet dengan si Pecco Bagnaia. Walaupun Pecco Bagnaia sudah penyambungan kontraknya ya. Jadi di sini dia sangat yakin sekali Marc Marquez akan bertahan di Ducati, kemungkinan besar di warna merah, dibilang berarti di official Ducati ya, tim pabrikan ya. Apakah ini akan terjadi atau gimana gitu, kita lihat saja nanti. Gitu aja teman-teman untuk hari ini. Berita yang agak ngawur sedikit ini. Namun itu memang berita yang betul ya. Oke teman-teman, itu saja. Mimin sangat letih sekali. Nasib baik Mimin tidak buat live ya. Kalau buat live memang hangus sekali muka Mimin ini di bawah terik sinar matahari membasahi bumi. Mimin semprot-semprot tadi itu. Ini lahannya teman-teman, lahan gambut teman-teman. Jadi sangat susah sekali memadam apinya ya. Di atasnya apinya sudah mati, di bawahnya masih terbakar. Itu yang sangat susah sekali memadam api di lahan bergambut teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.